Wah, mudik. Momen yang paling ditunggu-tunggu ya buat kumpul bareng keluarga. Rasanya senang banget. Tapi, sering nggak sih habis senang-senang pulangnya malah pusing mikirin isi dompet? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar mudik tetap seru dan kantong pun nggak bolong. Kita mulai dari kutipan ini dulu deh. Kalimat ini kayaknya ngena banget ya. Pengeluaran yang lepas kendali pas mudik itu emang beneran bisa bikin dompet kita kering kerontang alias kemarau panjang pas kita udah balik ke rutinitas kerja lagi. Ini masalah nyata loh, dan banyak banget yang ngalamin. Gimana? Kedengerannya familiar banget kan? Ngerasa kalap pas di kampung halaman, pas awal bulan lihat saldo rekening langsung nyesal. Kalau jawaban Anda iya, berarti Anda udah ada di tempat yang benar. Yuk kita langsung cari solusinya bareng-bareng. Oke, langkah pertama dan ini yang paling fundamental adalah soal fondasinya. Ini persiapan yang wajib banget dilakuin bahkan sebelum Anda mulai packing koper atau manasin mesin mobil. Nah, ini dia nih, kesalahan paling umum yang sering kita lakuin tanpa sadar. Kita campur semua uang di satu rekening yang sama. Jadi dana buat bayar cicilan, dana buat belanja bulanan, sama dana buat jajan pas mudik, semuanya jadi satu. Ini jebakan Batman banget karena gampang banget kepake tanpa sengaja. Terus, solusinya gimana? Sebenarnya simpel banget. Pertama, Anda hitung dulu semua kebutuhan wajib buat bulan depan. Kayak buat bayar kontrakan, tagihan listrik, uang sekolah anak. Udah dapet angkanya? Oke, kedua, langsung pindahin dana sejumlah itu ke rekening lain yang terpisah. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Kartu ATM dari rekening dana aman ini tinggalin aja di rumah, jangan dibawa. Dijamin, dana buat hidup setelah liburan bakal tetap aman sentosa. Oke, dana rutin bulanan udah kita kunci rapat-rapat. Langkah selanjutnya adalah bikin cetak biru pengeluaran selama mudik. Kita sebut aja ini anggaran batas atas. Jadi ada pagu maksimal buat tiap jenis pengeluaran. Coba kita lihat rinciannya. Ini bukan cuma nentuin total anggaran, tapi kita pecah-pecah lebih detail. Misalnya, untuk transportasi dan bensin budgetnya sekian. Buat jajan-jajan di rest area, sekian. Oleh-oleh dan angpau juga harus ada batasnya. Oh, dan satu lagi yang penting, selalu siapin sekitar 10% dari total budget buat dana darurat. Dengan begini, Anda jadi punya patokan yang jelas kapan harus ngerem pengeluaran di tiap posnya. Siap, perencanaan udah matang, sekarang waktunya eksekusi. Disinilah rencana kita diuji di lapangan. Tenang, ada beberapa trik cerdas yang bisa kita pakai selama di perjalanan, biar semuanya tetap sesuai rencana. Pernah denger nggak metode amplop? Ini strategi klasik yang ampuh banget buat ngendaliin pengeluaran yang sifatnya emosional. Kayak ngasih angpau atau hadiah karena ngerasa nggak enakan. Caranya, siapin uang tunai di beberapa amplop, atau kalau mau lebih modern, pakai aja fitur kantong atau pockets di aplikasi bank digital Anda. Kasih label, misalnya angpau keponakan. Nah, ini dia, kekuatan super dari metode amplop. Metode ini memisahkan emosi dari keputusan finansial. Kalau biasanya kita ngasih ampau karena sungkan atau malu, sekarang keputusannya udah dibuat dari awal. Aturannya simpel dan tegas. Kalau isi amplopnya udah habis, ya sudah, selesai. Nggak ada lagi drama atau penyesalan di kemudian hari. Oke, selain buat pengeluaran sosial, ada juga dua pilihan cerdas soal konsumsi sehari-hari selama di perjalanan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa gede banget buat anggaran. Pilihan pertama soal makanan. Coba bandingin deh, makan di rest area sama bawa bekal dari rumah. Udah pasti, makan di rest area itu harganya lebih mahal. Belum lagi kadang antrenya panjang, bikin waktu habis di jalan. Bawa bekal sendiri, jauh lebih hemat, praktis, dan hemat waktu. Sama halnya kayak milih tempat beli oleh-oleh. Ini penting banget loh. Pusat oleh-oleh yang ada di jalan-jalan utama, itu biasanya harganya udah di markup buat turis. Coba deh sekali-kali mampir ke pasar tradisional di daerah situ. Anda bisa nemuin barang yang kualitasnya sama, tapi dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong. Jangan kira perencanaan selesai pas perjalanan mudik berakhir ya. Justru, fase setelah mudik atau pendaratan kita di rumah itu sama pentingnya buat direncanain dari awal. Banyak banget yang mikir kayak gini. Mudiknya kan udah selesai, berarti pengeluaran gedenya juga udah beres dong. Apa benar kayak gitu? Pertanyaan ini seringkali jadi jebakan, karena ada biaya-biaya lain yang muncul justru pas kita udah sampai rumah. Ini dia nih, biang keladinya. Biaya-biaya pasca mudik yang sering banget kita lupain. Pas pulang, kulkas kosong melompong, stok sabun dan sampo habis, token listrik juga bunyi minta diisi. Belum lagi ongkos buat berangkat kerja di minggu pertama. Nah, pengeluaran-pengeluaran ini nyata dan harusnya udah kita antisipasi di dalam budget. Jadi, setelah kita bahas semua strateginya, dari sebelum berangkat, selama di perjalanan, sampai pas pulang lagi, sebetulnya apa sih satu pola pikir paling penting yang harus kita pegang
Apa benang merah dari semua ini? Nah, ini dia intinya. Mengelola keuangan mudik dengan cerdas itu kuncinya bukan jadi pelit atau mengurangi keseruan sama sekali. Bukan. Kuncinya adalah pada ketegasan. Tegas sama rencana yang udah kita buat sendiri. Ini soal disiplin sama keputusan yang udah kita pikirkan matang-matang, bukan soal mengorbankan kebahagiaan. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang giliran saya yang nanya ke Anda. Dari semua trik tadi, mulai dari misahin rekening dan aman, bikin anggaran batas atas, sampai pakai metode amplop. Strategi mana nih yang paling bikin Anda tertarik buat dicoba pas mudik nanti?